Hai semuanya, video kali ini saya akan membahas seluruh alur dari film Inuyashiki. Film ini berasal dari Jepang dan diproduksi tahun 2017. Film ini diadaptasi dari seri manga dengan judul yang sama dan terdiri dari 11 episode. Film ini bergenre fiksi ilmiah dan dibuat oleh Hiroka Oku. Oh iya, video ini berisi full spoiler. Saya menyarankan kalian untuk menonton filmnya langsung, karena dengan menonton filmnya langsung, Anda akan mendapatkan rasa yang berbeda. Jadi, jika kalian tidak ingin mengetahui seluruh alur dari film Inuyashiki, harap menyudahi videonya. Film ini diawali dengan memperlihatkan keluarga kecil yang sedang berpindah ke rumah barunya. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Nampaknya anak-anaknya tidak menyukai rumah barunya itu, karena menurutnya rumah itu jelek dan kecil. Nampaknya hubungan ayah dan keluarganya juga tidak terlalu baik, dikarenakan ayahnya banyak terlibat masalah yang menurut mereka menyusahkan mereka. Di kantornya pun sang ayah mendapat masalah, di mana ia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Sepulang kerja, ia bertemu dengan anaknya. Akan tetapi, anaknya membencinya karena ayahnya adalah seorang yang lemah dan tua. Di rumah pun, sang ayah merenung di luar rumah. Seketika ada seekor anjing jalanan menghampirinya. Dia diberi nama Hanako. Esokan harinya, sang ayah harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Alangkah terkejutnya dia. Ternyata dia menderita kanker stadium 4 dan diprediksi hidupnya tidak akan lebih lama dari 3 bulan lagi. Ia pun ingin memberitahu keluarganya, namun semuanya mengabaikannya dan menghiraukannya. Bahkan istrinya malah memarahinya karena ia telah memelihara anjing jalanan. Sang ayah pun berniat untuk membuang anjingnya, namun anjingnya selalu mengikutinya. Tak lama setelah itu, ketika ia sedang di taman, ada seorang pria yang sedang duduk di sana. Namun seketika mereka semua dihantam oleh benda yang bercahaya. Esokan harinya, dia merasa aneh dengan badannya. Sampai di rumah, ia langsung masuk kamar. Dan ia menyadari bahwa ia telah menjadi robot. Dan ia pun sangat terkejut dengan keadaan tubuhnya yang baru itu. Di tempat lain, ada pemuda yang tadi malam di taman itu. Dia bernama Hiro, Shinigami Hiro. Dia sedang mengunjungi temannya yang bernama Choco. Dia adalah sahabat satu-satunya. Mereka berdua tidak mempunyai teman lain karena mereka berdua adalah korban bullying. Karena Choco adalah sahabat terbaiknya, Hiro pun memberitahu rahasia terbesarnya bahwa dia sekarang telah menjadi robot karena kejadian semalam. Sementara sang ayah masih tidak mempercayainya bahwa dirinya adalah robot. Di tempat kerjanya, sang ayah melakukan kesalahan besar yang membuatnya di-PHK dari pekerjaannya. Dia pun langsung pulang. Namun, di tengah perjalanan, ia mendapat bisikan untuk datang ke rumah sakit. Dia pun langsung mendatangi pasien yang akan meninggal. Dan dia menyelamatkannya. Bahkan anak tersebut langsung sehat. Scene pun berubah ke sekolah di mana ternyata Hiro, Choco, dan Mari adalah satu kelas. Oh iya, Mari itu adalah anak dari sang ayah. Ketika di dalam kelas, Choco dibully oleh teman sekelasnya. Namun, Hiro menyelamatkannya hanya dengan 1 tangan. Sepulang sekolah, Hiro pun diikuti oleh teman sekelasnya. Dia bernama Shion, namun Hiro mengabaikannya. Di perjalanan, Hiro diperintahkan ibunya untuk berkunjung ke rumah ayahnya. Ternyata, orang tua Hiro
telah bercerai. Ayahnya telah menikah lagi dan mempunyai 2 orang anak. Mereka semua menyambut Hiro dengan sangat baik. Bahkan di antara mereka tidak ada kecanggungan sedikit pun. Mereka menganggap seperti keluarga kandung. Setelah larut malam, Hiro pun pulang. Namun di tengah perjalanan, ia memasuki sebuah rumah dan menembaki mereka semua dengan membabi buta. Suara penembakan itu sampai terdengar oleh sang ayah. Sang ayah pun menghampirinya. Namun aksinya terlambat. Semua keluarga sudah mati. Dan ayah pun ditembak oleh Hiro. Namun sang ayah berhasil selamat. Sampainya di rumah, Hiro disuruh pindah ke rumah ayahnya oleh ibunya. Karena sang ibu menderita kanker yang sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Hiro pun langsung memeluk ibunya karena Hiro sangat menyayangi ibunya. Sementara di rumah sang ayah atau Inuyashiki, semua orang dalam keluarga itu saling membongkar aib masalahnya masing-masing. Di mana sang ayah sudah dipecat, ibu yang tertipu investasi bodong, Mari yang sering bolos sekolah, dan adiknya yang sering mencuri. Untuk menenangkan pikirannya, sang ayah pun pergi ke taman, tempat di mana ia mendapat kekuatan. Ternyata di sana ada Chiko. Chiko pun mengetahui bahwa sang ayah memiliki kekuatan yang sama dengan Hiro. Dia pun meminta tolong agar menghentikan kejahatan Hiro. Mereka pun bekerja sama dan melatih kekuatan ayah. Di tempat lain, Hiro sedang menemani ibunya yang sedang diperiksa. Namun, alangkah bahagianya mereka mendengar bahwa penyakit kanker sudah sembuh. Namun, ketika berjalan pulang, Hiro harus diburu oleh polisi karena Hiro terlibat pembunuhan satu keluarga. Ia pun melarikan diri. Ketika sedang beristirahat, Hiro diajak untuk beristirahat di rumah Shion, orang yang sekelas dengan Hiro. Sementara Shion hanya tinggal berdua dengan neneknya, karena orang tuanya sudah lama meninggal. Di seluruh negeri, Hiro pun menjadi pembicaraan di mana-mana. Hiro menjadi buronan, sedangkan ibunya menjadi pembulian karena anaknya adalah pembunuh. Sang ibu pun bunuh diri. Itu membuat Hiro semakin bersedih. Hiro pun melakukan balas dendam kepada orang-orang yang telah mencibir ibunya dan mulai membunuhnya satu demi satu. Shion mulai curiga pada Hiro, dan Hiro pun mengakui bahwa dirinya adalah robot dan mengajak Shion untuk terbang melihat kota di atas ketinggian. Pulang di sana, mereka pun istirahat. Di tengah mereka beristirahat, polisi datang dan menembaki mereka semua. Namun, Shion dan neneknya tertembak. Jiwa mereka tak terselamatkan, dan Hiro pun berhasil kabur dan membunuh polisi yang telah menembaknya, yang telah menembak Shion, dan yang telah menembak neneknya. Sementara di dalam keluarga Inuyashiki, sang ayah memerintahkan untuk semua anggota keluarga tidak keluar rumah. Namun, seperti biasa, mereka mengabaikannya. Lalu, mereka pun berkegiatan seperti biasa. Namun saat itu Mari tidak berangkat ke sekolah. Dia pergi karya wisata bersama teman sekolahnya ke sebuah gedung. Karena kekecewaannya terhadap orang-orang, Hiro mendeklarasikan dirinya yang akan membunuh semua orang di Jepang karena mereka semua telah membulinya. Dan Hiro pun mulai membunuh lewat layar yang mereka tonton. Namun, di tempat lain, Choco menghentikan siaran Hiro, dan Choco memerintahkan agar semua orang mematikan perangkat elektronik apapun.
Kejadian ini membuat Hiro marah dan dia membom seluruh kota. Namun, itu membuat keberadaan Hiro diketahui oleh sang ayah. Dan akhirnya mereka bertemu. Dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Sementara itu, bangunan yang Mari tempati ternyata terkena bom. Kejadian ini terdeteksi oleh sang ayah. Dan sang ayah pun harus menyelamatkannya. Namun, Hiro mengikutinya. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Namun sang ayah berhasil menjebak Hiro dengan memberinya minuman yang mengandung garam. Oh iya, sekedar informasi, garam adalah kelemahan mereka. Hiro pun akhirnya berhasil dikalahkan di atas planet bumi ini. Kemudian, sang ayah menyelamatkan Mari yang sedang tak berdaya di gedung yang terkena ledakan oleh Hiro. Ketika Mari sadar, dia pun langsung memeluk ayahnya. Namun, ketika sedang berpelukan, Hiro pun datang dan memukul sang ayah. Ternyata Hiro masih hidup dan mau menembaki Hari, namun ayahnya menyelamatkannya. Mereka pun bertarung lagi, akan tetapi Hiro membuat sang ayah tak berdaya di depan anaknya. Bahkan Hiro melempar Mari dari atas. Hal itu membuat sang ayah marah dan langsung menghajar Hiro dengan sekali pukulan. Kemudian sang ayah menyelamatkan anaknya. Lalu sang ayah pun pergi. Keesokan harinya, Mari dan sekeluarga pun sedang sarapan seperti biasa. Akan tetapi keadaan lebih harmonis, di mana tidak ada yang membencinya lagi, tidak membenci ayahnya lagi, dan tidak ada perbencian di antara mereka. Kemudian, Shin berpindah ke rumah Choco, di mana saat masuk ke dalam rumahnya, karena di dalam kamarnya ada Hiro. Namun, Choco tidak pernah membenci Hiro. Itu sebabnya, ketika Choco berpaling, Hiro pun menghilang. Saya rasa di scene terakhir menjelaskan bahwa Hiro telah berubah. Itu dibuktikan dengan Hiro tidak membunuh Choco. Mungkin sekian pembahasan alur cerita dari film Inuyashiki. Bila ada kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bye.